Baik, selamat siang adik-adik. Pertemuan kali ini adalah tentang pencerminan atau refleksi. Baik, sebelum kita memulai tentang pelajaran pencerminan atau refleksi, Ibu akan mengulang kembali tentang translasi, mereview ulang materi tentang translasi, di mana translasi itu sendiri adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu, di mana translasi itu dia akan mengalami perubahan posisi tetapi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sedangkan pencerminan itu merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat bayangan-bayangan cermin dan titik-titik yang akan dipindahkan. Ada 3 macam sifat pencerminan. Yang pertama itu adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi bentuk kita saat kita bercermin itu sama dengan bayangan kita atau bayangan kita memiliki bentuk dan ukuran sama dengan kita saat sedang bercermin. Yang kedua itu adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi saat kita berdiri depan cermin, kita dan bayangan kita memiliki jarak yang sama ke cermin. Yang berikut itu adalah bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Contoh ini saat kita bercermin di depan cermin itu kan bayangan kita berhadapan dengan kita. Atau begitupun dengan bayangan ibu yang sedang kalian lihat ini berhadapan dengan ibu saat ibu memberikan penjelasan kepada kalian. Baik, yang berikut itu adalah contoh pencerminan. Itu ada bayangan benda pada air. Jadi bayangan benda pada air ketika kamu berdiri di depan air, air yang mengalir atau di bak yang ada air penampungan air yang luas. Di situ ketika ada cahaya matahari itu kamu akan melihat bayangan benda, pohon, dan kalian yang berdiri juga pasti akan melihat bayangan kamu. Nah, itu contoh pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ketika kita berdiri di depan cermin, kita menyisir rambut, kita memakai bedak. Nah, saat kita bermake up di depan cermin, kita melihat bayangan kita, itu merupakan contoh pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang berikut itu adalah pencerminan dapat digambarkan sebagai berikut. Ini di dalam matematika. Ini garis A. Garis A ini merupakan cermin atau contoh cermin saja. Ketika jajar genjang PQRS dicerminkan, maka dia akan menghasilkan bayangan Q memiliki jarak yang sama dengan Q aksen. P memiliki bayangan pada P aksen dan jarak titik P dengan P aksen ini sama ke garis A. Begitupun R dengan R aksen, begitupun dengan S aksen. Jarak dari S ke garis sama dengan jarak dari S aksen ke garis A. Baik, yang berikut itu adalah sifat hasil refleksi. Sifat hasil refleksi yang pertama itu adalah pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Misalkan koordinat di sini AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X itu akan menghasilkan AX, min Y. Jadi koordinat X-nya yang berubah. Titik X dan Y ini yang berubah di sini adalah Y berubah menjadi min Y ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Atau pada kurva ini. Misalkan sumbu X ini adalah titik A. Sumbu Y ini adalah titik B. Ketika A dan B ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka nilai A ini tetap sama, tetapi nilai B yang ada di sumbu Y ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan memperoleh bayangan di min B. Maka dirumuskan menjadi AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen X, min Y. Jadi Y di sini X-nya sama dengan X, Y-nya itu ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya berubah menjadi min Y. Contoh soal. Contoh soal.
Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Diketahui koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,1. Ditanya itu adalah hasil pencerminannya terhadap sumbu X. Rumusnya itu A X, Y ketika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A X, min Y. Jadi di sini kalian perhatikan, ini misalkan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Ketika dimasukkan ke dalam rumus ini, 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen 2, min 3. Jadi ini hasilnya 2, min 3. Begitupun dengan koordinat titik B. 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan B aksen 8, min 4. X-nya tetap 8, Y-nya 4 menjadi min 4. Di sini C dicerminkan terhadap sumbu X. 3, min 1 dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan C aksen X-nya sama dengan 3, tetap 3. Y-nya sama dengan min 1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan menghasilkan 1. Jadi Y-nya min 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, X menghasilkan 1. Baik, yang berikut itu adalah yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Baik, pencerminan terhadap sumbu Y ini sama. A, X, Y ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah di sini adalah X. X-nya menjadi min X, Y-nya tetap. Atau kita lihat dalam kurva ini. Ketika A, X ini sama dengan A, Y ini sama dengan B. Ketika A dan B ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B ini tetap. Tetapi A di sini dia akan memiliki bayangan di min A. Maka dirumuskan seperti ini. Baik, contoh soalnya sama, memiliki bunyi soalnya sama. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ini sudah ada diketahui dan ditanyakan hasil pencerminannya terhadap sumbu Y. Silahkan kalian kerjakan dan kirimkan lewat WA. Tulis nama dan foto langsung kirim ke ibu. Ini kerjanya seperti ini, menggunakan rumus yang ini. Dan langkah kerjanya menggunakan yang ini. Langkah kerjanya menggunakan soal pada sumbu X ini. Langkah kerjanya begini, tetapi rumus yang digunakan itu yang ini. Baik. Begitu saja cukup pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa kerjakan tugas, dikumpulkan mulai hari ini sampai seterusnya, menunggu video pembelajaran berikutnya. Baik, selamat siang dan terima kasih.